mendengarkan tentang pemuridan dan kelompok kecil ya. Hari ini kita akan kembali membahas mengenai topik yang nggak kalah penting nih dari minggu lalu. Kalau misalnya ada dari teman-teman yang tidak hadir pada pembinaan minggu lalu, kami harap teman-teman bisa segera mendengarkan rekaman untuk materi yang minggu lalu ya, karena materi minggu lalu ini sangat penting supaya kita bisa mengerti mengenai dasar pemuridan untuk pelaksanaan kelompok kecil kita ke depannya. Nah, sebelum kita memulai pembinaan hari ini, aku mau mempersilahkan teman-teman untuk mengambil waktu saat teduh sejenak dengan Tuhan. Aku persilakan teman-teman untuk bersaat teduh. Amin, saat teduh selesai. Oke nih teman-teman, supaya lebih santai, aku mau sebelumnya aku lihat belum banyak nih yang on cam baru Vina, Bang Niko sama aku. Teman-teman yang belum on cam boleh on cam dulu ya. Oke, kalau misalnya masih ada yang berhalangan bisa dikabarin juga nih. Apa kabar teman-teman? Supaya lebih santai, aku mau kasih waktu 30 detik untuk teman-teman on mic, on cam, atau saling sapa-sapaan nih di kolom chat. Apa kabar Vina? Baik Sharon, halo teman-teman semua. Ayo dong on cam biar Iya nih, yang kelihatan lain nih. mana nih? Jangan Apa pada masih kabar tidur. Priyanka? Nggak dijawab. Bang Niko, shalom. Apa kabar Bang? Atau enggak disapa satu-satu aja share biar muncul nih mereka. Iya nih. Harus jawab loh, nanti saya bukan karma sih. Nanti adik-adik kelompok kecilmu gituin kamu loh. Enggak, bukan gitu sih, bukan gitu, bercanda. Ya, hai Shelin, hai Jen. Halo Syera, shalom semua. Ya puji Tuhan ya, kabarnya baik Filia. Oke, Milka, mungkin Kristo, Adrian, Claudio masih berhalangan ya. Oke, sebentar. Ada kendala sepertinya. Jen, gimana nih liburannya? Lagi sibuk gak, Jen? Ya, begitulah liburannya. Enggak sih, nggak lagi sibuk apa-apa. Ya, tapi aku bersyukur banget ya, walaupun lagi liburan nih teman-teman, mungkin ada yang merasa kok lagi libur kita harus ikut pembinaan sih, atau lagi liburnya atau yang lagi libur ada yang lagi magang, lagi sibuk kepanitiaan, organisasi dan sebagainya. Teman-teman masih mau menyempatkan diri untuk mengikuti pembinaan ini ya. Terus kalau dari Tessa gimana nih Tessa? Tessa belum kelihatan mukanya. Halo, suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran, Tes? Ya, kabarnya puji Tuhan baik. Liburannya belum ada kesibukan apa-apa sih, paling liburan bareng keluarga aja. Ya puji Tuhan, Tessa kabarnya baik ya. Terus kayaknya kalau yang aku lihat nih teman-teman yang di sini yang hadir minggu lalu kebetulan juga udah datang juga di pembinaan yang sebelumnya ya. Semoga pembinaan kali ini teman-teman juga dapat mengikuti dengan baik dan bisa berguna juga untuk pelaksanaan kelompok kecil nanti. Oke teman-teman, aku cukupin dulu ya untuk sesi sapa-sapaannya. Nah, sekarang aku mau mengajak teman-teman untuk menyatukan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan dalam satu iman. Kita naikkan pujian, bersatukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan
kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Pengasih. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena pada pagi hari ini kami dapat kembali bersekutu bersama untuk mengikuti pembinaan calon kelompok kecil. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, siapkanlah hati kami supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan juga urapi Bang Niko yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan, kami juga mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Tuhan, layakkanlah kami untuk dapat kembali memuji dan menyembah nama-Mu dan masuk ke dalam hadirat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Allah Tritunggal. Sebelum itu, mari kita menyembah Tuhan, Allah kita yang Maha Kuasa, murah dan perkasa. Kita naikkan pujian, suci, suci, suci.
ada Bang Niko, saya persilakan. Oke, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai, mari kita kembali berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal menyatakan diri kepada kami, memperkenalkan diri kepada kami. Sungguh tanpa kemurahan Allah menyatakan diri, kami tidak akan pernah sanggup memahami, mengenal Allah, berelasi dengan Allah. Kiranya ketika Allah menyatakan diri, kami belajar merendahkan diri untuk mengenal, dan itu membawa kami ya Tuhan di dalam relasi dan penyembahan kepada Allah. Pimpin hamba-Mu yang akan sharing, kami semua yang ambil bagian, terutama teman-teman calon pemimpin kelompok kecil, dan juga nanti di dalam interaksi kami di dalam tanya jawab. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, topik kita hari ini adalah Allah Tritunggal, dan dalam 50 menit pemaparan saya akan bagi 3. Yang pertama, 10 menit pertama mungkin saya akan berbicara tentang pentingnya pengenalan akan Allah. 30 menit kemudian kita akan bicara Allah Tritunggal, dan 10 menit terakhir kita akan bicara apa signifikansinya, apa implikasinya, baik di dalam pemuridan maupun dalam kehidupan kita. Saya akan share screen. Oke, kita mulai dari mengapa sih penting kita mengenal Allah secara benar. Nah, saya ajak kita kemudian untuk membuka bagian firman Tuhan, Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Itulah 3 hal yang dirangkum yang menyatakan kemegahan yang dicari dunia. Kebijaksanaan, kekuatan power, dan kekayaan harta. Tapi firman Tuhan menyatakan jangan kamu bermegah itu. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada hal yang paling penting. Dan saya pikir COVID, masa-masa pandemi ini telah menunjukkan kepada kita, telah membuktikan kepada kita, tidak ada pada akhirnya yang paling penting selain memahami, mengenal Allah. Tentu kata mengenal di sini menggunakan kata yada, tidak hanya tentang berbicara tentang knowing about God, tetapi tentang relasi dengan Allah. Nah, di Injil Yohanes dikatakan apa sih hidup yang sebenarnya itu? Ketika dikatakan hidup yang kekal, untuk mengungkapkan hidup yang sejati itu, bahwa mereka mengenal Engkau. Nah, mulai kita melihat di sini. Ada pribadi Engkau Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, saya kutip apa yang diungkapkan oleh J.I. Packer, mengatakan jika kita mau memahami hidup di dunia ini, maka kita harus mengenal Allah. Teman-teman, ada banyak misteri, ada banyak hal yang kita tidak tahu dalam hidup ini. Tapi kalau kita tahu sejarah ini, seluruh sejarah dunia ini sedang mengarah kemana, itu rencana kekal Allah. Maka faktor penentu dalam sejarah, tujuan yang mengendalikan, dan bagaimana kita menafsirkannya, memahaminya dalam sejarah kehidupan kita, adalah kalau kita tahu rencana kekal Allah. Dan itu hanya di dalam memahami Allah. Nah, bagaimana dalam konteks praktis, dalam kehidupan kita, dalam discipleship, pemuridan, dikatakan teman-teman, A.W. Tozer dalam buku Delighting in God, pandangan yang rendah tentang Allah merupakan penyebab dari berbagai kejahatan yang banyak terjadi di antara manusia. Nanti kita jelaskan kalau kita lihat Allah Tritunggal. Karena kita sudah tidak lagi dapat merasakan keagungan Allah, maka manusia termasuk orang beragama kehilangan rasa gentar serta hormat dan kesadaran akan kehadiran Allah.
Bahkan dalam beribadah, kita juga kehilangan semangat untuk berbakti dan tidak sanggup berdiam diri untuk bertemu dengan Allah. Kenapa teman-teman? Kita ambil contoh. Ketika kita tidak memahami bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang mendiami tubuh kita, maka kita kenapa kita dalam ibadah main-main dengan kehadiran Allah. Tanpa kesadaran itu, kesadaran mengenal Allah yang benar, kita kehilangan rasa gentar. Ini aplikasinya dalam kehidupan. Sehingga Clark Pinnock mengatakan tidak ada doktrin yang paling, teman-teman, tidak ada doktrin yang lebih penting dari doktrin pengenalan akan Allah. Ini merupakan doktrin utama karena tanpa doktrin Allah, pengenalan akan Allah, seluruh iman Kristen akan menjadi kabur. Itu penting. Namun teman-teman, mari juga kita sadari ada kendala dalam mengenal Allah. Apa itu? Kita baca Yesaya 40 ayat 18 dan 25. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, Firman yang Maha Kudus. Nah, ini saya awali nih. Teman-teman, biasanya Allah Tritunggal, menjelaskan Allah Tritunggal, kita coba membuat kemudian nanti ilustrasi-ilustrasi. Tapi firman Tuhan ini ngomong, hey, hendak dengan siapa kamu samakan aku? Seolah-olah aku sama seperti Dia. Teman-teman, wow, dalam istilah yang teologi, mysterium tremendum, apa artinya? Keagungan yang penuh misteri. Firman Tuhan dalam Yesaya ini mengungkapkan kepada kita bahwa keberadaan Allah tidak dapat dibandingkan. Keberadaan Allah secara esensial berbeda dengan seluruh makhluk. Termasuk manusia yang dikatakan gambar Allah. Dengan seluruh makhluk, baik dalam hal jenis maupun dalam tingkatan. Jenis berbeda. Mungkin ada hal-hal sebagai gambar Allah, ada karakter, ada hal yang kita miliki. Tapi tetap berbeda tingkatannya. Umpamanya, berbicara tentang kasih. Kita miliki karena kita gambar Allah. Tapi tetap berbeda. Maka ini mengungkapkan kepada kita, seperti doa saya tadi, teman-temanku, ini kita harus catat. Kita hanya dapat mengenal Allah sejauh Allah menyatakan dirinya dengan murah hati kepada kita. Saya rindu hari ini teman-teman CPKK betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan nyatakan dirimu kepada aku. Enggak sedang mau ada pertanyaan-pertanyaan yang penting. Kenapa seperti ini teologis? Teman-teman, seringkali kita berangkat dengan hanya keingintahuan. Tapi kita tidak dapat mengenal Allah. Hanya kalau Allah menyatakan diri dengan murah hati dalam anugerahnya kepada kita. Yesaya 40 juga tadi mengungkapkan kepada kita, Allah tidak terbatas. Sehingga teman-teman, karena Allah tidak terbatas, maka pengenalan kita akan Allah tidak pernah tuntas. Kita tidak dapat sanggup mengerti secara tuntas. Kalau hari ini imanmu goyah karena saya tidak percaya kepada Allah Tritunggal karena saya tidak bisa mengerti secara tuntas. Bagaimana itu Allah Tritunggal? Bagaimana 3 jadi 1? Ya iya, kalau kamu mengerti semua kealahan, kamu lebih hebat dari Allah. Kita tidak dapat mengerti secara tuntas. Apa yang bisa kita mengerti? Yang dibukakan Allah kepada kita. Maka ayat ini teman-temanku sangat-sangat penting. Garis bawah ini, gampang menghafal. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Tetapi yang dinyatakan, nah ini dia. Yang dinyatakan ialah bagi kita, berguna bagi kita. Itu urusan kita. Bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Nah, sering sekali sikap kita mengulik-ulik yang tidak tersembunyi dan
tidak memberi perhatian kepada apa yang Allah sudah bukakan. Nah, teman-teman, saya berikan dalam bagannya sudah. Allah itu roh yang tak terobservasi dan tak terbahasa. Sementara manusia terbatas, apalagi sudah tercemar dalam dosa. Yang nggak akan pernah tuntas memahami Allah. Nggak bisa, yang tidak terbatas, nggak bisa tertampung oleh yang terbatas. Nah, saya mulai sebenarnya ini ada hubungannya dengan bibliologi sedikit. Teman-teman, apa ya? Allah itu kan misteri yang agung. Apa yang dibukakan kepada kita, apa yang dinyatakan, itulah wahyu. Dari situ biasanya bibliologi dimulai. Wahyu. Jadi hanya itu pun kita tidak dapat mengerti secara tuntas. Allah yang tersembunyi. Ulangan 29 ayat 29. Dan Allah yang dinyatakan. Dan Allah yang dinyatakan itu urusan kita. Maka saya secara singkat, bagaimana sikap hati kita mengenal Allah. Teman-teman, ini dia. Jadi kita harus menyingkirkan dari pikiran kita batasan-batasan untuk Allah yang membuatnya Allah menjadi kecil atau Allah menurut pikiran manusia. Biasanya ada pertanyaan yang populer, saya udah tahu itu. Dapatkah Allah menciptakan batu yang dia tidak dapat geser sendiri? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang wow, kita tidak bisa membayangkan seperti itu. Nah, apa yang dinyatakan oleh Allah merupakan urusan kita, bahkan urusan kita yang pertama. Tetapi ini mengajak kita, Alkitab juga mengajak kita untuk mau mengenal Allah seumur hidup kita. Dan pengenalan itu tidak hanya kita hanya bisa sanggup mengenal Allah ketika kita berada dalam kondisi kerinduan mau diubah dan diperbaharui. Bukan hanya mau tahu, tapi betul-betul sampai diperbaharui. Nah, sekarang saya masuk kepada penyataan bagaimana Allah menyatakan diri, itulah wahyu. Ini sekali lagi dasar dari bibliologi biasanya. Nah, ada dua wahyu itu. Yang pertama wahyu umum. Allah berbicara melalui alam semesta. Allah menanamkan kesadaran akan dirinya sendiri dalam manusia. Tapi bagi orang-orang pilihan Allah, Allah kemudian menyatakan diri secara khusus, yaitu dalam firman. Allah menyatakan firman adalah penyingkapan diri Allah. Ada dua. Firman yang tertulis dalam Alkitab. Dan puncaknya firman yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, inkarnasi Yesus Kristus. Jadi kalau nanti bicara bibliologi, sifatnya itu progresif, lihat ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali berbicara kepada para nabi melalui perantaraan para nabi, maka zaman akhir ini ya berbicara dengan firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, teman-temanku, saya hanya mau menyampaikan ini, firman Allah yang membebaskan itu, kita tidak bisa pernah melepaskan. Kita sering berbicara Yesus Kristus, tapi kita lepaskan dari Alkitab. Kita lepaskan dari kehidupan firman. Nggak bisa. Firman yang membebaskan itu adalah, yang memerdekakan itu adalah anak. Yaitu firman yang menjadi daging, dinyatakan dalam firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Nah, teman-teman, sekarang saya masuk bagian akhir dari bagian pertama ini adalah karena Allah sudah menyatakan diri. Ini penting ini. Kalau ditanya, mengapa sih kamu percaya ada Allah? Ini menjawab orang-orang ateis. Karena Allah telah menyatakan diri, maka ini dasar kita menerima keberadaan, eksistensi Allah. Walaupun saya akan berhenti di sini, saya tidak akan kembangkan. Wahyu Allah adalah dasar dari iman. Kita menerima keberadaan tentang keberadaan Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan sebaliknya,
Nah, kenapa kemudian Louis Berkhof mengatakan tidak ada ateis sejati, yang ada adalah ateis praktis. Apa artinya? Ateis praktis itu menolak Allah dalam praktek hidupnya. Kenapa teman-teman? Tidak ada manusia yang dilahirkan tanpa pengakuan bahwa tidak ada Allah. Kenapa? Itu dia. Allah sudah menyatakan diri. Manusia tidak dapat berdalih. Roma 1 mengatakan, manusia nggak bisa berdalih. Allah telah menyatakan diri. Sehingga Mazmur kemudian menyatakan, hanya orang bebal yang berkata tidak ada Allah. Wow, 3 menit lewat dari target saya untuk bagian pertama. Mudah-mudahan kita bisa kompensasi pada bagian berikut. Sekarang kita masuk kepada Allah Tritunggal. Teman-teman, ketika kita bicara Allah Tritunggal, kita harus memahami apanya yang 3. Pribadi. Oke, maka kita harus memahami dulu bahwa Allah itu adalah pribadi. Ini nanti yang menolong kita untuk memahami. Teman-teman, ada sebagian kalau kita bicara doktrin Roh Kudus, saya percaya teman-teman di kepala kita doktrin Roh Kudus itu sebagian mungkin kita hanya berbicara tentang kuasa. Oh no, Allah adalah pribadi. Allah bukan sekedar kekuatan dan kekuasaan yang besar, tetapi Allah pribadi. Nah, teman-teman, apa sih yang karakteristik pribadi? Apa sih karakteristik pribadi? Manusia pribadi. Apakah hewan pribadi? Enggak. Oke, hewan makhluk hidup tapi bukan pribadi. Apa karakteristik dari pribadi yang secara umum menyatakan soal kehendak, soal intelektual, 3 hal, intelektual, kemudian emosi, memiliki perasaan, oke, dan pikiran, kehendak dan perasaan. Itu pribadi. Nah, Allah adalah pribadi. Tetapi berbeda dengan manusia, Allah pribadi yang keberadaannya bersumber pada dirinya sendiri. Nah, ini menghantar kita kepada Allah Tritunggal. Sekali lagi, sebelum memahami Allah Tritunggal, sadari Allah adalah pribadi. Sekarang kita masuk kepada sebelum saya bisa keluar, ya sebentar. Maksudnya keluar di sini. Oke, mari kita diskusi dikit. Semoga kelihatannya. Oke, ini mari kita lihat sebuah doa. Teman-teman, mari kita baca doanya. Tuhan, aku bersyukur atas kasih-Mu karena Engkau sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami dan tinggal di hati kami. Apa pendapat Anda dengan doa tersebut di atas? Ada yang bisa 1 menit aja kita ini? Dan kalau kita jujur, ini doa kita pada umumnya, generik. Tuhan, atau saya tambah lagi, Tuhan, aku bersyukur Engkau telah menciptakan dan memelihara aku begitu ajaib. Bahkan Engkau mati di kayu salib bagiku. Dan sekarang Engkau tinggal di dalam hatiku. Apa pendapat Anda dengan doa tersebut? Ada yang mau memberi komentar? Kalau dari aku mungkin ini Bang, kayak doa ucapan syukur. Terus sama sebagai bentuk kita benar-benar percaya kalau misalnya Tuhan tuh udah melakukan pengorbanan di kayu salib untuk kita, gitu Bang. Oke. Tapi saya mau ajak, jangan lihat gini nih. Vina, jangan lihat ungkapan doanya, isi doanya. Oke, kalau isi doanya benar, tapi lihat kepada siapakah ditujukan doa itu. Ada pendapat?
Dan saya percaya ini bagian dari doa kita pada umumnya. Halo, suaraku kedengeran nggak ya? Kedengaran? Mungkin ini Bang, apa namanya, tujuannya itu ke sosoknya itu misalnya yang mati di kayu salib itu Tuhan Yesus. Tapi yang tinggal di hati kita itu Roh Kudus, mungkin seperti itu. Oke. Teman-teman, mari kita lihat. Tanpa sadar sebenarnya, ketika kita berdoa, kita sering memperlakukan Allah itu satu pribadi. Benar ya? Kita memperlakukan Allah satu pribadi. Jadi doa di atas tadi, doa ini tidak memperlakukan sebagaimana apa yang diungkapkan Alkitab tentang Allah Tritunggal. Jadi walaupun ini generik, tapi kita harus secara jujur. Ketika kita berdoa, Tuhan, Engkau menciptakan kami. Biasanya kita di dalam pikiran kita adalah berbicara tentang Bapa. Engkau sudah mati. Bapa tidak pernah mati untuk kita. Oke? Nah, teman-teman, ini hanya menghantar kita kepada pemikiran ada banyak yang tanpa sadar memang dalam kekristenan kita tidak memperlakukan Allah yang kita sembah itu sebagai Allah Tritunggal. Nah, sekarang saya mau masuk kembali, ini setelah kita masuk kepada doa ini, nanti kita akan kembali lagi di bagian akhir. Nah, teman-teman, kalau saya bilang, ada 3 hal yang paling umum untuk menjadi alasan penolakan dari Allah Tritunggal. Yang pertama, tentu tidak logis, nggak masuk akal. Bagaimana mungkin 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1? Nah, teman-teman, nanti kita akan lihat pandangan ini karena menyamakan Allah dengan materi seperti manusia. Kalau manusia, saya pribadi Niko ditambah Niko ditambah Niko, nggak mungkin hanya 1 Niko. Yang kedua, teman-teman, ungkapan yang menolak itu adalah bahwa bahkan orang-orang Kristen menolak bahwa tidak ada istilah itu di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita mulai masuk. Kenapa saya masuk hari ini? Ketika bicara Allah Tritunggal, saya tidak mau langsung masuk kepada doktrin sistematika, tetapi saya mau masuk membawa kita betul-betul bahwa Alkitab mengungkapkan Allah Tritunggal. Istilah Tritunggal memang tidak disebut di dalam Alkitab. Istilah itu tidak disebut dalam Alkitab. Tetapi, teman-temanku, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru menyaksikan secara jelas tentang Allah yang esa dalam 3 pribadi. Oke. Catat ya, apa yang dimaksud dengan Allah Tritunggal? Allah yang esa dalam 3 pribadi. Mari kita mulai dalam pemahaman pengungkapan Alkitab menyaksikan Allah itu esa. Jadi jangan juga mau, kalau ada orang yang berkata, wah orang Kristen menyembah 3 Allah. Tidak. Alkitab mengungkapkan bahwa Allah itu esa. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman, kita nggak punya waktu untuk buka semua, tapi saya mau ajak bagian yang sangat terkenal, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Oke? Nah, kata yang digunakan Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Nah, apa Echad? Teman-teman, esa, Echad adalah satu dalam arti kesatuan. Bukan yakid. Jadi dalam bahasa Ibrani itu satu itu ada 2. Echad itu satu yang terdiri dari menjadi satu kesatuan, bukan yakid satu yang satu-satunya. Oke. Allah itu esa, satu.
Tetapi Alkitab di Perjanjian Baru juga diungkapkan seperti itu. Alkitab juga mengungkapkan, saya pakai kalimat kejamakan Allah. Apa itu kejamakan? Pribadi-pribadi yang berbeda dalam diri Allah Tritunggal, tapi tidak dapat dipisahkan. Ehad juga dinyatakan secara jelas oleh Alkitab. Nah, teman-teman, mari kita mulai. Tritunggal dalam Perjanjian Lama. Kenapa saya tuliskan beberapa antisipasi? Ingat, kalau nanti bicara bibliologi, sifat dari pewahyuan itu progresif. Apa artinya progresif? Makin lama, makin nyata. Artinya Perjanjian Baru nanti menjelaskan kepada kita. Nah, apakah Allah Tritunggal tidak ada dalam Perjanjian Lama? Oh, ada, yang nanti akan ditegaskan oleh Perjanjian Baru. Mari kita lihat. Yang pertama, nama Allah itu salah satu nama Allah yang digunakan adalah Elohim. Nah, Elohim itu plural. Allah membicarakan dirinya sendiri dalam bentuk jamak. Nah, itu beberapa ayatnya. Jadi sejak awal, bahkan di dalam penciptaan, ada indikasi dialog antar pribadi. Kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia. Oke? Baiklah kita. Berarti ada dialog antar pribadi. Atau ketika menara Kejadian 11 ayat turun. Baiklah kita turun. Itu Allah yang berbicara. Yesaya 68 sayangnya tidak ditunjukkan oleh bahasa Indonesia. Sangat menarik. Then I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send?" Ini kata Tuhan loh ya. Ini Tuhan berkata, siapakah yang saya akan utus dan akan pergi untuk kita? Wow, Allah menunjukkan diri, menyatakan diri dengan plural, Elohim. Itu yang pertama. Yang kedua, memang belum bukti bahwa Allah Tritunggal. Nanti Perjanjian Baru yang akan mengungkapkannya. Tapi setidaknya ini mengungkapkan kejamakan di dalam Allah Tritunggal. Yang kedua, penampakan malaikat Tuhan. Nah, beberapa bagian itu malaikat Tuhan menampakkan diri dan bicara. Nah, ketika malaikat Tuhan menampakkan diri, manusia dan narator, artinya yang menuliskan Alkitab, menyebutnya Tuhan. Tapi di bagian lain, malaikat Tuhan itu adalah bukan Yahweh, tapi utusan Yahweh. Berarti ya. Tapi ketika narator menyebutnya, ketika ia berbicara, ia menyebut dirinya Tuhan. Maka saya mungkin lebih gampang di sini. Malaikat Tuhan dibedakan dengan Tuhan, Yahweh. Namun ia berbicara sebagai Tuhan dan disebut Tuhan. Nah, malaikat Tuhan inilah yang kemudian menjadi antisipasi kehadiran oknum kedua dalam diri Allah Tritunggal yang nanti dalam Perjanjian Baru akan dinyatakan di dalam diri manusia Yesus Kristus. Yang ketiga, personifikasi hikmat. Alkitab dan hikmat di dalam Alkitab kita dipersonifikasi menjadi pribadi. Dan nanti Korintus akan menyatakan hikmat itu adalah Yesus Kristus. Personifikasi firman. Di dalam beberapa ayat itu, teman-teman, ada beberapa firman, tapi dipersonifikasi, artinya pribadi. Dan Perjanjian Baru nanti akan menggenapkan bahwa firman itu adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Kemudian mesianik proporsi, nubuatin mesianis. Ada sang Mesias yang diungkapkan oleh Perjanjian Lama. Ada Roh Allah.
Dan nanti akan diungkapkan oleh perjanjian baru bahwa Sang Mesias itu adalah Kristus dan Allah itu adalah Roh Kudus. Mari kita lihat teman-temanku, teman-teman bisa lihat Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Buka Alkitabnya secara cepat, saya bacakan ya. Mazmur 45 ayat 7 dan 8, tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Nah, kita nggak tahu mu itu di Mazmur siapa. Itu hanya nubuatan mesianik. Mu itu siapa? Dan Ibrani nanti akan menyatakan, Ibrani mengutip Mazmur 45 itu. Ibrani ayat 1 ayat 8 dan 9. Tetapi tentang anak, Allah berkata. Sekarang digunakan kalimat ini. Tahtamu kembali dikutip tadi. Sekarang tetapi tahtamu itu dipakai huruf besar untuk mengungkapkan mu itu di situ adalah Kristus. Jadi ada dalam perjanjian lama, tapi secara nyata kemudian diungkapkan pribadi itu adalah Yesus Kristus. Nah, saya simpulkan kemudian, Tritunggal, bagaimana kita memahami itu perjanjian lama? Bagaimana kita memahami Tritunggal dalam perjanjian baru? Konteks dalam perjanjian lama, Yahweh itu disebut penebus, juru selamat. Ini konteks perjanjian lama. Bahwa siapa penebus juru selamat umat adalah Yahweh. Dan di perjanjian baru kemudian ditegaskan, penebus juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Yang kedua, Tritunggal Roh Kudus. Di dalam perjanjian lama diungkapkan Yahweh berdiam di tengah umatnya. Diam di tengah umatnya. Dan kemudian perjanjian baru mengungkapkan pribadi siapakah yang diam di tengah umatnya itu, itulah pribadi Roh Kudus. Sekarang mari kita lihat bahwa dan sekaligus mengungkapkan adanya perbedaan pribadi. Jadi nggak bisa kita mengatakan nanti salah satu nanti yang untuk menjelaskan saya akan jelaskan. Mudah-mudahan kita cukup waktu untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam membuat ilustrasi. Teman-teman, interaksi ini menunjukkan adanya interaksi antar pribadi dan tidak mungkin satu pribadi. Bapa mengutus anak. Ada berapa pribadi di situ? Ya pasti dua. Nggak mungkin Bapa mengutus anak lalu dia pergi sendiri. Kan aneh. Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya. Anaknya jelas. Kemudian Bapa dan anak mengutus Roh Kudus. Ada berapa pribadi? Ya 3. Interaksi ini. Lalu mari kita lihat interaksi lain. Interaksi Bapa dan anak berinteraksi dalam bagian-bagian itu. Jadi kita tidak bisa lihat teman-teman. Roh Kudus mengetahui isi hati Bapa. Roh Kudus berdoa bagi kita untuk Bapa. Lah, Roh Kudus berdoa bagi kita kepada Bapa. Bagaimana mungkin itu satu pribadi? Nggak mungkin. Itu ada pribadi yang berbeda. Ada pribadi yang berbeda. Jadi kemudian perjanjian baru menegaskan kepada kita adanya 3 pribadi yang berbeda. Dan itulah yang menjelaskan kejamakan di dalam perjanjian lama tadi. Pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang mari kita lihat di bagian manakah kemudian Alkitab mengungkapkan Allah, 3 pribadi Allah Tritunggal ini muncul dalam satu peristiwa atau satu bagian.
Yang pertama, peristiwa pembaptisan. Peristiwa pembaptisan jelas-jelas mengungkapkan adanya 3 pribadi. Mari kita buka Matius 3 ayat 16 sampai 17. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Jadi saya bacakan buat kita. Sesudah dibaptis, Yesus itu pribadi. Oke, satu pribadi. Segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah pribadi, Roh Kudus, seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, itu pribadi yang berbicara lagi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah teman-teman, itu 3 pribadi muncul dalam peristiwa inaugurasi pelayanan Yesus Kristus. Matius 28 ayat 19. Itu kemudian menjadi dasar dari formula baptisan dan juga dasar dari pengutusan amanat agung. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat untuk mempersatukan mereka dalam kerajaan Allah dalam 3 nama, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian penyejajaran Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam berbagai bagian-bagian itu. 1 Korintus 12 itu berbicara tentang karunia Roh itu dikerjakan, dikaruniakan, dan ditujukan oleh Roh yang sama, Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus dan Bapa. 1 Petrus 1 ayat 2, keselamatan kita. Lihat ya, keselamatan kita dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian semua berkat dan ungkapan doa syukur diungkapkan Allah Tritunggal. Sekarang setelah kita melihat kemudian teman-teman, setelah kita melihat bahwa Alkitab secara jelas, secara tegas mengungkapkan, maka kita baru masuk kepada perumusan sistematika yang diturunkan yang dinyatakan oleh bapak-bapak gereja. Ini sekaligus membantah atau melawan apa ungkapan bahwa Allah Tritunggal adalah penemuan bapak-bapak gereja. Tidak, Alkitab menyatakannya dan bapak-bapak gereja merangkumnya dalam satu teologia sistematika. Jadi mari kita ini dulu teman-teman. Ini kesimpulan dari kita tadi. Alkitab menyaksikan secara jelas ada 3 pribadi yang berbeda, tapi tidak dapat dipisahkan. Echad. 3 pribadi itu adalah Allah. Alkitab secara jelas menyaksikan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi yang dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Sekarang kita masuk kepada doktrin Allah Tritunggal. Statementnya ada 3 hal yang teman-teman harus ingat, perhatikan. Yang pertama, Allah Tritunggal itu adalah satu kesatuan esensi. Bukan satu pribadi. Satu kesatuan esensi, substansi yang tidak sama sekali tidak terpisahkan. Yang kedua, satu kesatuan substansi itu ada dalam 3 pribadi. 3 pribadi, ketiga, 3 pribadi itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus sehakikat, setara, dan sama kekal. Mulai ini kita ya, jujur nih. Yang jujur boleh dong pasang emoticon. Kita kan sering pasang ranking dalam pikiran kita tentang Allah ya. Siapa Allah ranking nomor 1? Ya Bapa lah. Ranking nomor 2
Ya Yesus Kristus lah yang terakhir. Ya Roh Kudus. No, tidak ada ranking. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sehakikat, setara, sama kekal. Gak ada. Oke, sekarang jadi Weingrudem menyimpulkannya. There is one God. Hanya satu Allah. God is three persons. Allah yang satu itu adalah 3 pribadi. Each person is fully God. Oke, kalau dalam penggambaran sering digambarkan seperti ini. Jadi Bapa itu pribadi yang berbeda, tidak sama dengan Roh Kudus. Jadi jangan campur baukan. Kembali kepada doa kita tadi. Teman-teman, waktunya nggak akan cukup. Tapi saya minta waktu sedikit ya nanti ya, tambahan. Nanti kita akan lihat dalam diskusi kita. Bapa itu tidak sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak sama dengan pribadi Anak. Anak juga Bapa tidak sama dengan pribadi Bapa. Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Anak adalah Allah. Semua setara. Sekarang mari kita jujur. Kenapa muncul teman-temanku dalam pikiran kita soal Allah 3 pribadi? Allah yang ranking. Subordinate. Karena bagian-bagian kalau kita mau jujur, teman-teman, bahasa umum adalah kalau Bapa mengutus Anak. Siapa yang lebih hebat? Yang mengutus dong daripada yang diutus. Benar ya? Lalu Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus. Ya jelas, Roh Kudus. Nah, teman-teman, bagaimana kita kemudian memahami itu? Hakikatnya setara. Tapi kita pahami kemudian dalam konteks relasi, karya penyelamatan kita, karya penyelamatan orang percaya, disinilah kita memahami kenapa kemudian terbentuk di pikiran kita bahwa ada Allah nomor 1, Allah nomor 2. Sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah order and role. Dalam order dan peran dalam hubungannya dengan orang percaya. Saya ulang. Yang ada adalah perbedaan order, urutan, dan role dalam hubungannya dengan manusia, orang percaya. Ordernya, Allah adalah sumber segala berkat. Dan berkat itu dinyatakan melalui karya keselamatan Anak, dalam ketaatan Anak. Dan itu diteruskan sampai sekarang oleh Roh Kudus. Oke? Maka kita lihat ayat-ayat ini yang untuk mengungkapkan sebenarnya satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Atau umpamanya Korintus ini. Jadi sama sekali tidak ada perbedaan ranking, yang ada adalah perbedaan order and role. Peran. Maka kembali kepada doa tadi, peran Bapa, Roh Kudus tidak pernah mati untuk kita. Oke. Saya mencoba ini tidak order dan role ini saya tidak mau terjemahkan. Inilah bahasa ini yang umum dipakai dalam teologi supaya betul-betul nggak malah salah dalam penerjemahan. Allah adalah arsitek dari seluruh karya. Penciptaan, penebusan, penyelesaian, semua itu. Dan apakah Yesus Kristus hanya penebus? Tidak, tapi pelaksana. Dia juga pencipta, tapi secara khusus menyelesaikan seluruh karya itu dalam Yesus Kristus. Dan Roh Kuduslah yang mengaplikasikannya, yang menggenapinya dalam kehidupan orang percaya atau gereja.
Sehingga teman-teman, inilah yang disebut Allah Tritunggal, relasi di antara ketiga pribadi Trinitas ini disebut dengan istilah perikoresis, yang artinya saling mendiami dan saling bersekutu. Oke, saya lanjutkan. Jadi ketiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus terlibat dalam setiap tindakan bersama yang secara berbeda-beda. Jadi kembali tadi kalau ketika diungkapkan, baiklah kita menciptakan manusia. Maka Yesus Kristus pencipta. Roh Kudus pencipta. Entah dalam penciptaan, pemeliharaan, penebusan. Bapa, ini perannya sekarang. Order and role. Bapa adalah sumber. Anak adalah perantara, eksekutor. Roh Kudus yang mengaplikasikan, yang menerapkannya dalam dunia, dalam diri orang percaya saat ini. Kiranya makin jelas ya. Saya ini berkali-kali saya pakai dalam berbagai bahasa supaya betul-betul ini. Alkitab menyatakan setiap pemberian yang baik datang dari Bapa. Dieksekusi di dalam Anak dan oleh Roh Kudus. Jadi kalau bicara keselamatan, Bapa mengaruniakan Anaknya, tapi Anak yang menyerahkan nyawanya dan Roh Kudus yang mengaplikasikannya bagi kita. Oke, saya lewatin ini karena waktu teman-teman. Istilah memperanakan sebenarnya tidak berbicara tentang kelahiran, bukan bicara relasi seksual, tapi menegaskan relasi dengan Bapa dan Anak. Bapa kemudian mengutus Anak. Tetapi apa artinya ketika dikatakan kesamaan dan perbedaan? Memperanakan kesamaannya adalah kalau supaya dekat kalian ingat betul ya. Kalau saya kan nggak kalian ingat. Vina manusia bukan? Kalau nanti Vina memperanakan sesuatu itu apa? Ya manusia juga, berarti hakikatnya sama. Nah, kesamaannya ketika dikatakan Allah memperanakan Kristus, berarti Kristus itu, Anak itu adalah Allah juga. Sama-sama hakikatnya ilahi. Tapi berbeda. Vina dan anaknya hakikatnya sama. Sama-sama manusia. Hakikatnya sama. Esensinya sama. Tapi pribadinya berbeda. Vina bukan anaknya. Anaknya bukan Vina. Kemudian tentu ada perbedaan urutan dan peran. Oke? Supaya makin sekarang jelas. Oke, sekarang saya mau masuk kepada bagaimana memahami, kemudian teman-teman sekaligus berbicara tentang ilustrasi-ilustrasi yang seringkali teman-teman sampaikan. Dan bagaimana memahami ajaran-ajaran sesat. Oke, tiga hal tadi yang saya ungkapkan dalam doktrin Allah Tritunggal, sistematika, itu kunci untuk mengetahui yang sesat. Jadi gini, there is only one God. If you deny this, kamu ajaran sesat, error. Tritheism, artinya tiga Allah. Jadi kalau ditanya, Allah kita berapa? Allah kita satu. Nah kalau kita melihat bahwa Allah kita ada tiga, kita tritheism, polytheism. Nah apa ilustrasi yang biasanya? Ilustrasi yang saya ambil contoh ilustrasi ini ya teman-teman. Telur, ada yang memakai ini? Telur, kulit telur, putih telur, kuning telur. Yang enggak, kuning telur tidak pernah menjadi telur. Oke, ngerti ya? Tiga bagian itu tidak pernah menjadi utuh. Jadi kalau kita menolak bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, kita sedang menyembah Allah yang tritheism, polytheism. Kedua, ada tiga pribadi yang
Oke, sebentar. Saya balik ya, sebentar. Kayaknya terbalik saya. Oh, kehilang. Sebentar ya, saya ada yang hilang. Oke. Udah bisa terlihat? Bisa ini ya. Oke. Yang kedua, ada 3. Allah yang Esa itu ada 3 pribadi yang Allah. 3 pribadi itu adalah Allah. If you deny this, kalau kamu menolak ini atau mengambil yang lain, kamu ini yang disebut modalisme. Dan percaya atau tidak, tanpa sadar, ini yang sering kita pakai untuk penjelasan. Apa itu? Ada yang pernah menjelaskan ini menggunakan air H2O. Apa namanya? Menjadi cair, menjadi padat, lalu menjadi uap. Apanya yang ini? Teman-teman, itu tetap satu pribadi. Oke? Itu hanya berbeda peran. Atau ada yang mengatakan gini, Niko di rumah adalah ayah. Nanti kalau dia keluar pergi ke FHUI, dia menjadi dosen. Kalau nanti dia pergi ke masyarakat, dia ketua RT. Ini hanya perbedaan peran. Pribadinya tetap satu. Oke, maka ini salah. Yang ketiga, ada 3 ada 3 pribadi yang betul-betul tidak ada subordinate, co-equal, co-eternal. Nah, kalau menolak ini yang disebut dengan error subordinasi. Maka teman-teman masih ada sampai saat ini. Apa itu contohnya? Contoh yang masih ada sampai saat ini tentang ini adalah saksi Yehova. Saksi Yehova, Bapa adalah Yahweh, itu hanya itu Allah. Kemudian Yesus Kristus ciptaan adalah manusia agung, dan Roh Kudus itu adalah kuasa. Oke, itu contoh-contoh yang kemudian kita bisa paham. Tiga itu meleset dari 3 itu, maka kita sedang memahami Allah yang sama. Sekarang teman-teman mungkin bertanya, lalu bagaimana menjelaskannya, Bang? Nah, ini kembali kepada ini. Jadi dengan siapakah hendak kamu samakan Allah? Teman-teman, permasalahan kita manusia, ketika apapun ilustrasi yang kita gunakan, maka kita tergelincir membawa Allah dalam materi. Benar ya? Apapun ilustrasi yang kita gunakan adalah materi. Sehingga selalu gagal. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sebenarnya menjelaskan Allah Tritunggal yang paling tepat? Mari kita lihat dulu. Tidak ada ilustrasi yang dapat menjelaskan Allah Tritunggal secara tuntas. Tetapi bagaimana, apa sebenarnya yang paling dekat menjelaskan Allah Tritunggal? Ini yang sering kita lupa. Ya gambar Allah dong. Siapa? Ya manusia. Gambar Allah dong yang paling dekat. Ngapain kita pakai es, bunga matahari, api? Loh, manusia gambar Allah. Apa yang kita memperkenalkan Allah Tritunggal? Tapi di mana kelemahannya? Oke, yang ada di depan saya ya. Vina, Yen,
sehakikat manusia. Satu esensi. Tapi ada hal yang nggak bisa satu seperti Allah Tritunggal, yaitu tentang kesatuan. Nggak akan pernah bisa satu ketiga pribadi ini. Tiga pribadinya dapat, tapi nggak pernah bisa satu. Maka bagaimana menjelaskan Allah Tritunggal? Alkitab mengatakan ini, teman-temanku. Kalau gereja berjuang menjadi satu, itu betul-betul akan menjelaskan, mengungkapkan, merepresentasikan Allah Tritunggal. Wah, teman-teman, ini yang sering kita lupa. Gereja, supaya mereka menjadi satu. Seperti apa? Engkau dan aku, Yesus dan Bapa satu. Dan kita akan menjadi etalase gereja. Kesatuan orang percaya merupakan etalase yang memperkenalkan Allah Tritunggal. Oke, teman-teman, saya masuk kemudian pada bagian-bagian akhir. Mengapa? Tetapi mungkin kembali tadi, mengapa kita mempercayainya? Karena Allah menyatakan dirinya melalui firman bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Ajaran Allah Tritunggal bukan dalam kategori masuk akal, tetapi melampaui akal. Kamu mau memahami secara tuntas, you will lose your mind. Tapi kamu tolak, you will lose your soul. Sekarang saya masuk bagian akhir, saya akan percepat. Teman-teman, seluruh doktrin, saya kutip dari satu buku, nggak ada gunanya. Pemahaman, pengetahuan kita, kiranya kita memahami ini. Drama, apa yang diungkapkan oleh Alkitab, itulah yang merumuskan doktrin-doktrin rumusan kepercayaan kita. Tetapi seharusnya doktrin tidak akan pernah berguna tanpa berakhir dengan doksologi, pujian kepada Allah. Tetapi bagaimana kita wujudkan pujian kepada Allah itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam pemuridan, menjadi murid Kristus. Maka saya tuliskan, teman-teman, the end of all theology is doxology, yang kita wujudkan, kita demonstrasikan melalui pemuridan. Sekarang di bagian akhir, apa signifikansinya sih doktrin Allah Tritunggal? Karena waktu kita akan melihat beberapa saja, teman-temanku, signifikansi doktrin Trinitas membentuk dan membangun seluruh iman Kristen. Mari kita lihat. Doksologi kita harus selalu lahir. Semua pemberian yang baik datang dari Bapa, di dalam Anak, dan oleh Roh Kudus. Jadi tidak kurang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pencipta pemelihara kita. Tidak kurang dari Anak, Bapa, dan Roh Kudus adalah Juru Selamat dan Tuhan kita. Maka Bapa, Anak, dan Roh Kudus harus disembah dan dimuliakan. Mari kita lihat dong penyembahan kita. Bapa disembah sebagai Allah. Anak disembah sebagai Allah. Roh Kudus disembah sebagai Allah. Tetapi hanya ada satu Allah yang kita sembah. Sekarang saya masuk kepada bagian terakhir, discipleship kita. Teman-teman, A.W. Tozer mengatakan, dasar dari etika, kehidupan praktis orang Kristen adalah doktrin Allah. Masuk keselamatan kita. Teman-teman, keselamatan kita seringkali kita begitu sempit melihat doktrin keselamatan kita. Doktrin keselamatan kita, soteriologi trinitarian, dimulai dari ketetapan Bapa, Pactum Salutis, dan dinyatakan terus dalam Ordo Salutis yang dieksekusi oleh ketetapan Allah dalam sejarah melalui Yesus Kristus.
Lalu sekarang bagaimana mengaplikasikannya? Siapa yang menyadarkan kita? Siapa yang membuat kita melakukan pertobatan? Siapa yang membuat kita bertumbuh? Itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi itu semua karya keselamatan. John Herman Bavinck mengatakan, dalam doktrin Trinitas berdetak jantung seluruh pewahyuan Allah tentang penebusan manusia. Jadi kita mengalami kebenaran yang indah. Keselamatan kita terima dari Bapa di dalam Anak dan melalui Roh Kudus. Ketiga pribadi didedikasikan untuk keselamatan kita. Bekerja dengan cara yang berbeda-beda dan menyelesaikan satu karya penebusan. Bapa sumber penebusan. Yang mengeksekusi adalah Anak. Dan yang menggenapkannya, yang mengaplikasikan, mengerjakan, dan menyelesaikannya bagi kita adalah Roh Kudus. Maka teman-temanku, dalam relasi dengan pemuridan, dari sini kita lihat bahwa Allah Tritunggal terus bekerja dalam karya keselamatan kita. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan inilah yang sedang dikerjakan Roh Kudus. Ini masih merupakan karya keselamatan yang terus dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Dan ini menjadi dasar, teman-temanku, mengapa teman-teman akan memimpin kelompok kecil. Inilah inti dari pemuridan kita. Inilah inti dari visi POFHU. Bagaimana menghasilkan murid-murid Kristus yang terus-menerus diubah menjadi serupa dengan Kristus. Atau dalam bahasa Roma, teman-teman terus mengerjakan, menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Inilah pemuridan. Inilah yang diperjuangkan di dalam kelompok kecil. Terus-menerus kita mengalami proses diubahkan, proses pengudusan. Saya kutip dari beberapa bagian. Efesus, setelah bicara Efesus ayat 2-4 Allah Tritunggal, ia berbicara dengan teguh, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Bertumbuh ke arah Kristus. Di dalam Allah Tritunggal kita memiliki relasi istimewa dengan Allah. Dan ini harus menjadi pola perjuangan doa kita. Yuk, saya juga susah kok. Saya susah. Terus terang saya susah kalau berdoa. Tapi mari kita bertumbuh. Termasuk bagaimana kita berelasi dengan Allah. Kita hanya dapat melakukan Roh Kudus ketika kita percaya kepada Bapa. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Tapi teman-teman, mari kita lihat. Kita menyembah, kita mengaku percaya, kita berdoa, kita menyatakan ratapan kepada Bapa di dalam Anak oleh Roh Kudus. Yuk, mari bertumbuh. Beriman, berdoa dengan pola Trinitarian. Berbicara tentang relasi kasih. Wow. Nanti kita akan bisa ini. Tidak ada. Teman-teman, kasih. Kenapa sih dikatakan Allah adalah kasih? Kalau tidak ada pribadi, tidak ada kasih. Tidak ada pribadi lain dalam Allah Tritunggal, bagaimana mewujudkan kasih? Tidak ada kasih sejati tanpa relasi dalam Allah Tritunggal. Dan itu yang kita harus terus menuju ke sana. Allah yang dikenal dalam relasi rangkap. Kita bisa kenal dalam relasi langsung dengan Allah. Dikenal melalui relasi orang-orang percaya. Tapi juga dikenal relasi antar manusia. Itu tadi. Ketika kita makin bersatu, makin mengasihi, orang-orang akan mengenal Allah. Dasar kesatuan gereja. Dan terakhir, dasar pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Oke, mohon maaf lewat 10 menit, jadi saya kembalikan kepada MC.
nggak apa-apa Bang. Ya, terima kasih ya Bang Niko atas pemaparan materinya yang sangat memberkati dan pastinya menambah pemahaman teman-teman semua tentang Allah Tritunggal. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, dapat masuk ke link yang sudah dikirimkan Vina di kolom chat ya, dan ketik pertanyaannya di sana. Bang Niko udah ada banyak pertanyaan nih dari teman-teman. Mungkin aku bisa mulai bacain ya. Yang pertama, Bang, sebenarnya saya masih bingung esensi dari Allah Tritunggal dengan panggilan pemuridan. Mungkin bisa dijelasin secara sederhana, Bang. Terima kasih, Bang Niko. Oke, secara sederhananya teman-temanku, kesalahan kita, Dallas Willard mengatakan ketika kita berbicara tentang keselamatan kita, keselamatan kita hanya sering sekali, jujur atau tidak, kita hanya berbicara bahwa Yesus Kristus telah mati bagi kita dan bangkit menyelamatkan kita, dan itu cukup. Tetapi ketika kita memahami Allah Tritunggal, bahwa Allah Tritunggal, karya keselamatan itu dikerjakan oleh Allah Tritunggal yang datang dari Bapa di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan itu terus dikerjakan oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk terus memperbaharui kita menjadi serupa dengan Kristus. Itulah tujuan keselamatan kita yang akan kita cicipi kelak ketika kita di sorga, bahwa kita akan menjadi sama seperti Kristus. Jadi dengan memahami Allah Tritunggal, kita memahami bahwa Allah Tritunggal itu terus bekerja di dalam keselamatan kita. Dan itulah yang kita kerjakan di dalam pemuridan. Teman-teman, terlalu sempit ya, maafkan saya. Ketika kita memahami Allah Tritunggal, maka itu akan menolong kita meninggalkan cara berpikir lama yang hanya melihat keselamatan tentang masuk sorga. Sorga sebagai tempat. No. Sorga itu salah satu yang diungkapkan adalah kita akan sama seperti Kristus. Keserupaan dengan Kristus. Dan itulah puncak dari karya keselamatan kita. Dan karya keselamatan itu masih berlangsung saat itu. Itulah pemuridan. Itulah yang sedang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah progressive sanctification yang terus sedang dikerjakan oleh Allah Tritunggal yang dinyatakan Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Dan tetapi kalau anugerah untuk membawa kita dalam keselamatan itu adalah betul-betul adalah anugerah, hanya kasih karunia Allah, anugerah Allah, tapi ordo salutis, karya penyelamatan, menjadi serupa dengan Kristus atau menjadi murid Kristus. Progressive sanctification, maksudnya makin terus pengudusan, itu melibatkan tanggung jawab manusia. Dan itulah panggilan kita. Itulah panggilan kita untuk menjadi murid. Mudah-mudahan bisa memahami. Kalau nanti masih ada yang dilanjutkan, silakan. Oke, baik, makasih Bang Niko. Kalau misalnya tadi yang bertanya masih ada yang bingung, boleh dituliskan lagi ya di sini pertanyaan. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana? Oke, yang ini ya. Bang, ketika berdoa, kita memohon kepada Bapa dengan mengalaskan doa dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa meminta pimpinan Roh Kudus. Begitukah Bang cara doa yang benar? Oke. Alkitab menunjukkan, ada dalam Alkitab yang Stefanus ketika di Kisah Para Rasul, ia berdoa kepada Yesus Kristus. Walaupun sedikit ya, di Wahyu ada orang-orang kudus yang berdoa langsung kepada Yesus Kristus. Diungkapkan juga ada yang berdoa kepada Roh Kudus. Jadi tidak salah
untuk kita berdoa kepada pribadi-pribadi dalam Allah Tritunggal. Namun Yesus mengajarkan kita dan pengajaran doktrin Allah Tritunggal mengajarkan kita Bapa adalah sumber dari segala sesuatu, sumber dari segala berkat, dan perantara adalah eksekutor adalah Yesus Kristus anak. Itu peran, dan saat ini terus digenapi, diselesaikan oleh Roh Kudus. Maka Yesus Kristus mengajarkan kita untuk berdoa kepada Bapa di dalam pimpinan Roh Kudus dan dalam nama Yesus Kristus. Yesus Kristus. Kenapa dalam nama Yesus Kristus? Yesus Kristus perantara. Perantara kita untuk sampai kepada Allah. Jadi itu pola doa Trinitarian. Tapi tidak salah untuk berdoa kepada masing-masing itu. Yang saya maksud tadi adalah kita harus secara benar ketika kita berdoa. Karena kalau mau jujur ya, saya juga begitu. Kita berdoa secara generik kan. Generik apa? Tuhan. Benar ya? Tuhan. Ketika kita berdoa secara generik, nggak salah. Tapi betul-betul dengan pemahaman. Menempatkan Bapa dalam perannya. Menempatkan Yesus Kristus. Dan menempatkan Roh Kudus di dalam peran-peran seperti pengenalan kita yang diungkapkan oleh Alkitab. Nah, kita harus bertumbuh. Teman-teman susah. Yang salah, percaya atau tidak, kita sering tergelincir. Umpamanya, kita doa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, bla 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 bla. Lalu kita kemudian akhiri dengan doa ini kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kan kacau. Ngerti nggak maksud saya? Udah kita buka, kita doa kita kepada Tuhan Yesus, lalu kita akhiri kami doa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang membuat yang saya maksud, mari kita berdoa, bertumbuh sesuai dengan pengenalan kita menyembah Allah secara benar. Apakah Allah tidak akan terima? Teman-teman, Allah sangat mengasihi kita. Dia tahu keberadaan kita. Tapi itu tidak membuat kita, oh kalau begitu boleh dong semau-maunya. Ya enggak, kita harus bertumbuh. Itu yang Alkitab katakan. Oke. Roma mengatakan, bahkan kalau kita tidak tahu cara berdoa, ya udah datang aja kepada Allah, Roh Kuduslah yang akan berdoa buat kita. Kira-kira seperti itu. Ya baik, terima kasih. Kalau penjelasan saya belum ini bisa diteruskan lagi untuk atau dikonfirmasi, ditegaskan, udah oke nggak? Ya oke, udah jelas sekali Bang ya untuk jawaban yang tadi. Ini pertanyaan selanjutnya Bang, bagaimana menjelaskan dengan sederhana kepada AKK tentang keberadaan dan peran Allah Tritunggal di dalam kehidupan mereka? Menjelaskan secara sederhana bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Segala tadi di bagian-bagian akhir itu bisa digunakan ya. Segala berkat termasuk keselamatan kita itu semuanya di dalam Allah Tritunggal. Oke. Jadi bicara keselamatan kita, Bapa adalah sumber keselamatan kita datang dari Allah. Atau Bapa merencanakannya, menetapkannya. Dan Yesus Kristus mengeksekusinya dalam sejarah, dalam kematian dan kebangkitannya ketika ia menjadi manusia. Dan itu bagaimana kemudian kita beriman kepada Yesus Kristus supaya bisa sampai kepada Allah hanya oleh Roh Kudus. Jadi hal-hal seperti itu kita harus jelaskan bahwa seluruh berkat, seluruh kehidupan kita ada dalam Allah Tritunggal. Jadi contoh umpamanya ketika kita mari kita buka 1 Petrus 2. 1 Petrus 1 ya kalau nggak salah, 1 Petrus 1.
Itu bagian-bagian yang bicara bahwa keselamatan kita itu betul-betul karya Allah Tritunggal. Oke, nah 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar, ini bicara Bapa, karena semua sumber, karena rahmat Allah Bapa yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus, eksekutornya. Itu hanya dapat kita beroleh. Rahmat Allah yang besar itu, oke, bagaimana kita dapatkan? Harus ada pengampunan dosa, harus ada yang dikorbankan, dan Yesus Kristuslah eksekutornya. Yesus Kristuslah yang dikorbankan untuk itu. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, siapa yang kemudian melahirbarukan kita kembali? Itulah Roh Kudus. Jadi bagaimana menjelaskannya, ya sampaikan aja bahwa tidak ada mulai dari penciptaan, pemeliharaan, keselamatan kita, dan berkat-berkat lainnya. Semuanya di dalam Allah Tritunggal. Artinya 3 pribadi itu bekerja bersama-sama dalam satu kesatuan untuk menyatakan keselamatan dan berkat-berkat bagi kita. Ya, baik. Ya, terima kasih Bang Niko untuk penjelasannya tentang peran Allah Tritunggal di dalam kehidupan. Lalu ini ada pertanyaan selanjutnya. Bang, sebenarnya saya khawatir ketika nanti menjadi PKK, kalau ditanya tentang Allah Tritunggal, kita harus sejauh apa ya Bang mengertinya? Teman-teman, kita hanya bisa, jadi jangan takut. Ada banyak ketakutan kita karena selalu kita merasa bahwa yang akan begitu kuat menjelaskan kepada adik-adik kelompok kecil kita adalah kita. Roh Kudus yang bekerja untuk menyatakan. Tentu Roh Kudus pakai pimpin penjelasan kita. Bagaimana kita menjelaskan? Jelaskan aja apa yang diungkapkan oleh Alkitab. Bahwa Alkitab secara jelas mengungkapkan ada 3 pribadi. Yang ada 3 pribadi Allah. Oke. Dan 3 pribadi itu ehad. Apa artinya? Satu kesatuan itu bukan nyatu secara materi, tapi satu kesatuan tidak pernah terpisahkan dalam segala hal. Dalam kehendak, dalam rencana, dalam tujuan, dalam hal apapun. Tidak pernah terpisahkan. Satu kesatuan. Nah itu, jadi kalau saya tadi mau mendekatkan ilustrasinya, bagaimana menjelaskan Allah Tritunggal yang bukan materi. Seharusnya orang percaya. Ada 3 orang percaya. Oke, 3 orang percaya. Tapi kita harus berikan catatan. Selalu memberikan catatan setiap ilustrasi atau gambaran yang kita berikan, catatan. Catatannya adalah ketiga orang percaya tidak akan pernah bisa mempunyai satu kesatuan dalam segala hal. Dan justru orang percaya dikatakan kita bergerak, kita sedang menuju atau kita sedang meneladani kesatuan dalam pribadi Allah Tritunggal, itu kita nyatakan di dalam kesatuan orang percaya. Jadi jangan takut, jelaskan aja. Teman-teman, kalau saya ditanya, saya cenderung tidak mau menggunakan ilustrasi terlalu banyak. Saya sampaikan aja 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan 3 pribadi ini ehad. Apa artinya ehad? Bukan berarti satu gini, bukan disatukan, enggak. Tapi satu kesatuan dalam segala hal. Tidak terpisahkan. Itu dia. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Jadi,
teman-teman yang tadi bertanya nih nggak perlu khawatir ya, karena nanti juga Roh Kudus akan membantu kita dalam menjelaskan tentang Allah Tritunggal tadi. Nah, lalu untuk pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya banyak yang mirip-mirip, Bang. Jadi mungkin saya langsung baca banyak aja ya. Yang pertama, kalau Yesus dan Bapa itu setara sebagai Allah, mengapa dalam banyak bagian di Alkitab Yesus berdoa kepada Bapa dan merujuknya sebagai Allahku? Contohnya di Matius 27 ayat 46. Lalu apakah bisa dibilang kalau entitas Allah ini seperti organisasi karena secara keseluruhan disebut sebagai Allah tapi ada beberapa bagian. Lalu Bang, kita umumnya tahu kalau Allah menciptakan, lalu Yesus datang dan kemudian Roh Kudus datang ketika Pentakosta. Lalu bagaimana dengan Roh Allah yang ada di Kejadian 1 ayat 2, Bang? Dan yang terakhir, Bang, kalau menggambarkan sifat Tritunggal Allah ini seperti apakah bisa dijelaskan seperti tokoh Boboiboy yang punya pribadi berbeda-beda. Nah, kalau di kartun Boboiboy itu jadi dia ada pribadi petir, angin, dan juga tanah, Bang. Kalau kayak gitu bisa nggak? Oke. Nah, teman-teman kembali kepada saya ini pertama ya. Oke, di sini paradoks teman-temanku, apa yang diungkapkan. Tadi saya ungkapkan hakikat Allah ini kan akan berkaitan semua ya. Nanti ini akan kita jelaskan dalam seperti Matius 27 ayat 46 akan kita jelaskan umpamanya ketika bicara soteriologi atau kristologi. Jadi Allah dalam hakikatnya Anak, Bapa dan Roh Kudus adalah sehakikat setara Allah. Namun dalam perannya ada order dan role. Oke, ada order dan role, dan di dalam peran itulah kemudian kita melihat kenapa Yesus berdoa kepada Allah seperti Allahku, Allahku. Di sini kita harus kaitkan dengan soteriologi. Jadi ketika Matius 27 ayat 46, teman-teman, ketika ia berkata Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Roma 8 ayat 4. Yesus Kristus menjadi manusia dan di dalam daging ia menerima murka Allah. Ia menggantikan substitusi. Ia menggantikan kita yang seharusnya menerima murka Allah dan ditumpahkan kepadanya. Dan pada saat murka Allah ditumpahkan kepadanya, ia berada dalam posisi manusia dan berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Semua itu dalam order dan role. Ini paradoks kemudian ketika berbicara nanti kristologi, inilah artinya ketika ia mengosongkan diri. Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai hal yang harus dipertahankan. Mengosongkan diri menjadi manusia. Dalam keadaan manusia sama seperti kita. Nanti kamu pertentangkan, saya tambahkan ke kamu. Nanti di bagian lain ketika Yesus ditanya, kapan akhir zaman? Yesus bilang, hanya Bapa yang tahu. Bahkan anak pun tidak tahu. Apakah Yesus berbohong? Tidak. Dalam kemanusiaannya, dalam perannya sebagai juru selamat, ia menjadi manusia, ya itu paradoks, ia terbatas pengetahuannya. Itu kan paradoks yang besar, agung, yang kita tidak bisa jelaskan. Allah mengambil rupa manusia, maka seluruh kemanusiaan, kecuali dalam dosa, dimiliki oleh Yesus. Dan dalam hal itulah kemudian kita memahami, anak yang terbatas. Peran. Anak terbatas. Oke? Apakah bisa mudah-mudahan bisa sedikit menjelaskan hal-hal itu ya. Apakah bisa dibilang bahwa entitas Allah ini seperti organisasi? Bukan organisasi, teman-teman. Karena satu. Kalau organisasi kan kayak diikat oleh satu hal atau beberapa hal gitu. Jadi echad, kesatuan.
dalam segala hal sempurna. Kecuali paradoks-paradoks tadi. Apakah Yesus pernah dalam tanda kutip kehendaknya setidaknya berlawanan dengan Bapa? Pernah di Taman Getsemani. Ia berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku. Tapi kembali masuk kemudian. Tetapi bukan kehendakku. Kan seolah-olah menunjukkan perbedaan kehendak dong. Tetapi kehendakmu. Tapi ini mengungkapkan misteri agung. Mengapa? Apa sebenarnya yang diungkapkan Yesus? Bukan soal penderitaan, bukan soal disalib, tapi apa sebenarnya kesedihan, apa sebenarnya pergumulan terbesar Yesus? Kenapa? Keterpisahan dengan Allah yang akan dialami ketika ia teriak, Allahku, Allahku. Yesus Kristus satu, tidak pernah terpisah. Tetapi pada saat menanggung murka Allah, ada yang menggambarkan Yesus, Bapa memalingkan muka kepadanya dan murka Allah ditimpakan kepadanya. Wah, kalau memahami itu teman-temanku, kita akan lebih memahami misteri-misteri luar biasa keselamatan kita. Gak main-main kita sama keselamatan kita. Termasuk tujuan keselamatan kita. Tidak hanya soal masuk surga, tapi perubahan hidup, pembaharuan hidup. Itu kembali lagi saya tadi, pembaharuan hidup melalui pemuridan. Oke. Tadi ada yang kejadian, Bang, kita umumnya tahu bahwa Allah menciptakan, lalu Yesus datang, kemudian Roh Kudus. Nah ini pemahaman yang membuat seolah-olah Yesus baru eksis pada saat ia lahir. Roh Kudus baru eksis pada saat ia turun. Enggak, ia bersama-sama. Seperti dalam Yohanes 1. Bersama-sama sejak dalam kekekalan. Sama-sama menjadikan segala sesuatu. Dan itulah justru kejadian 1 itu mengungkapkan betul. Bahwa itu mengungkapkan Allah Tritunggal. Itu sudah ada sejak dalam kekekalan. Dalam 3 pribadi. Namun kembali lagi. Yang dia sebut Yesus datang. Roh Kudus datang. Itu role, order, and role dalam hubungannya dengan karya keselamatan kita. Dalam karya keselamatan kita, maka seperti Galatia 4 ayat 4. Galatia 4. Setelah genap waktunya, menurut waktu Allah, maka Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Setelah genap waktunya, berarti udah ada di sejak kekekalan anak. Tapi genap waktunya Allah utus datang ke dunia. Demikian, setelah genap waktunya Yesus naik ke surga, diutus Roh Kudus. Justru kejadian 1 ayat 2 mengkonfirmasi Allah Tritunggal bahwa sama-sama kekal sejak dari awal. Oke. Saya tidak tahu apa kartunnya, mohon maaf, tapi teman-temanku petir angin tanah pribadi, kalau itu setara, oke, ingat ya, kalau itu setara, petir angin tanah setara, sehakikat, kemudian betul-betul satu kesatuan, tidak pernah terpisahkan, tidak pernah berbeda, maka mungkin bisa. Tapi saya tidak memahami kartunnya, jadi saya tidak bisa mengkonfirmasi. Kenapa? Kenapa kita bisa menggunakan itu? Mari kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 17. Jadi teman-teman, saya juga bukan sama belajar apa yang kita jawab nanti ke adik-adik, udah bawa aja ke Alkitab.
Malah kalau kita sok-sok tahu, kita ini ya, kalau saya apa adanya aja. Ada tadi mamanya yang bertanya, saya baca, mengapa Bang Allah itu harus menyatakan diri dalam 3 pribadi? Ya, kalau saya ditanya itu, ya nggak tahu saya. Tanya kepada Allah, kenapa Allah seperti itu. Udah, jadi jangan takut untuk berkata bahwa, ya kalau begitu saya nggak percaya kepada Allah, kenapa nggak bisa dijelasin? Sekali lagi, nggak bisa lu jelasin secara tuntas. Jadi ada tadi saya baca, contohnya seperti itu nanti ke adik-adik. Kalau ada sampai hal yang nggak bisa dijelaskan, ya udah, sampaikan aja. Nanti kita tanya ya sama Tuhan kalau kita ketemu, kira-kira begitu aja. Ada kan, kenapa Allah menciptakan manusia kalau nanti taunya bahwa harus jatuh, lalu kemudian akhirnya rela deh anaknya. Ya mana gue tahu. Tuhan hanya bilang bahwa Ia menciptakan manusia dan Ia melihat sungguh amat baik. Berarti apa? Tuhan senang. Ya udah, jawab aja. Dalam kesenangan dan kedaulatan Allah, dalam hikmat Allah, Allah memang mau senang menciptakan manusia. Udah. Jadi justru kalau kita tambah-tambah, malah makin aneh dia. Belajar aja. Dan saya sudah yakin apa yang diungkapkan Alkitab betul-betul koheren semua. Tadi contoh 1 Yohanes berapa sih tadi saya bilang? 1 Yohanes 5, Bang. Ayat 17. Ayat 7. Kurangin satunya. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Yaitu Yesus, mulai ayat 6. Yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Apa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya ada satu. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Hanya ini yang menggambarkan bagian yang menggambarkan materi dalam tanda kutip. Jadi jika ada yang menggambarkan 3 esensi yang setara, hakikat sama kekalnya, semua sama, satu betul-betul satu. Tapi 3 pribadi, mungkin nggak cocok tapi ya, dan 3 pribadi, itulah gambaran Allah itu. Hati-hati ya, hari ini semoga seluruh PKK POFHUI nggak lagi menjelaskan pakai air, pakai orang, Niko di sana jadi dosen, jadi ini, itu modalisme. Apa itu modalisme? Satu pribadi doang, hanya satu pribadi tapi beda-beda peran. Atau yang itu, yang juga saya pernah dengar, sinar matahari, lalu mataharinya, lalu panasnya. Ya beda, sinar matahari tidak pernah menjadi matahari. Ngerti maksudnya? Tidak pernah ini matahari. Itu ekspresinya doang. Atau apapun lah. Boleh saja. Apakah sekarang mungkin pertanyaan, saya membuat pertanyaan terakhir. Apakah boleh menggunakan ilustrasi? Boleh saja. Tapi kamu harus tetap memberikan catatan bahwa tidak ada ilustrasi yang secara tuntas menjelaskannya. Jadi sebagai langkah awal mau gunakan ilustrasi boleh, tapi kemudian minta kiranya Roh Kudus saja yang menolong untuk ia meyakini dan mengimaninya. Sama seperti saya jelaskan hari ini. Saya kan nggak mau maksa-maksa kalian ngerti pemilihan. Ya udah, saya coba jelaskan dan kemudian saya berdoa, Tuhan tolong adik-adikku di PKK POFH supaya Roh Kudus yang menolong mereka untuk mengimaninya.
Oke. Ya, Bang. Terima kasih ya, Bang Niko. Terima kasih juga teman-teman untuk pertanyaannya dan Bang Niko yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Semoga dengan sesi tanya jawab tadi, teman-teman bisa lebih mengerti dan memahami lagi tentang Allah Tritunggal dan juga peran dan keberadaan Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Nah, dengan kita memahami tentang Allah Tritunggal, kita juga bisa pahami bahwa Allah Tritunggal terus bekerja di dalam keselamatan kita yang akan kita kerjakan juga di dalam pemuridan nanti. Bahwa kita terus dikuduskan dan juga supaya dapat menjadi serupa dengan Kristus. Oke, teman-teman, sebelum menutup pembinaan pada hari ini, aku mau ngajak Sebentar ya, acaranya lagi dicek. Ya teman-teman, maaf ya Bang Niko ada sedikit kendala teknis. Nah teman-teman, sebelum menutup pembinaan kita pada hari ini, aku mau mengajak teman-teman untuk menyanyikan This I Believe sebagai bentuk pengakuan iman kita bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang kekal dan asa. For we believe in the name of Jesus. Our Father everlasting, the only living one, God Almighty. Through your Holy Spirit, thou saving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Our church and our defender, silver and crucified, forgiveness is new. You sounded into darkness, you rose in glorious light, forever sitting high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. In the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Dengan kasih saya persilakan Bang Niko untuk menutup pembinaan hari ini dalam doa. Teman-teman, sebelum saya tutup dalam doa, kalau nanti kalian mau expose lagi berkat
berkat rohani itu Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14 juga baik untuk kalian PA-kan. Di sana Allah Tritunggal. Dalam seluruh dituliskan, saya bacakan ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Dan ditutup dengan ayat 14. Dan Roh Kudus itulah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Kita belum peroleh seluruhnya, sampai kita memperoleh seluruhnya. Itulah pemuridan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nanti baik untuk kalian bisa melihat itu juga, Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa, sumber segala berkat. Terpujilah Kristus yang di dalam ketaatan dan kerelaan mengaruniakan pengampunan, penebusan yang menjadikan kami anak-anak Allah. Terpujilah Roh Kudus yang menjadikan kami, membuat mata hati kita kami terang, yang menjadikan kami percaya kepada Yesus Kristus dan Bapa. Roh Kudus yang menjamin bahwa kami akan memperoleh seluruhnya. Jaminan keselamatan kami. Kami bersyukur untuk pembinaan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah yang benar. Itu menolong kami bagaimana kami menyembah Allah yang hidup. Dan menolong kami ya Tuhan. Panggilan kami saat ini. Allah masih terus bekerja untuk memproses kami. Menjadikan kami murid-murid Kristus. Makin serupa dengan Kristus. Itulah tujuan Allah Tritunggal bagi kami. Terus menguduskan kami. Menjauhkan kami dari segala kecemaran. Dan bahkan Tuhan pakai kami juga untuk membawa berita ini kepada banyak orang. Sehingga banyak orang mengalami juga berkat-berkat yang luar biasa di dalam Allah Tritunggal. Secara khusus berdoa ya Tuhan. Untuk adik-adik, untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk pemimpin kelompok kecil. Engkau tahu segala kekhawatiran, ketakutan mereka. Kiranya Roh Kudus menolong mereka ya Tuhan. Meneguhkan mereka. Untuk betul-betul ya Tuhan. Masuk di dalam rencana-rencana Tuhan. Ambil bagian dalam rencana agung Tuhan. Sampai seluruh makhluk mengakui dan tunduk Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, dan mengakhiri pembinaan hari ini. Amin. Terima kasih Bang Niko. Teman-teman, pembinaan kita hari ini sudah selesai. Sebelum itu aku mengajak teman-teman untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Pembinaan hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan juga jangan lupa ya untuk datang ke pembinaan selanjutnya di minggu depan. God bless you all. Aku serahkan kepada pengurus. Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih banyak untuk ini Bapak MC Sharon angkatan 2019, singer Vina angkatan 2019, dan pemusik Tanda Milka angkatan 2020. Aku mengajak teman-teman untuk memberikan apresiasi melalui chat atau boleh online. Terima kasih teman-teman dan Bang Niko atas pelayanannya. Lalu kita akan bertemu lagi minggu depan, Jumat 8 Juli 2022, jamnya sama
PKK jam 11 sampai jam 1 dengan tema pembinaan soteriologi oleh Bang Yonas. Jadi jangan lupa untuk hadir dan dipersiapkan hatinya. Nah, seperti yang sudah aku umumkan minggu lalu bahwa kita CPKK punya bagi masing-masing. Nah, boleh nih teman-teman untuk sharing dengan baginya masing-masing apa sih yang kamu dapatkan dari sesi hari ini dan boleh mendoakan satu sama lain. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Teman-teman kita foto dulu ya. Boleh dong dinyalain kameranya. Karena foto adalah sunnah. Teman-teman, boleh dinyalain kameranya ya. Yuk, aku tunggu nih. Ada Filia, ada Regina, ada Beatrice, Justin, sama Tessa, dan Dio. Mau menyalakan kamera atau tidak, teman-teman? Oke, yang lain? Oke deh. Yuk, kita boleh foto bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman yang sudah hadir dalam pembinaan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Semangat untuk pembinaan minggu depan. Dadah. Selamat hari Jumat, selamat berlibur. Dadah. Dadah, Oke. Coba Regina nanti aja deh di waiting room dulu. Oke. Makasih untuk Bang Niko, Sharon, Ele untuk pelayanannya hari ini. Semoga terus mau melayani di PWFA-UI, terutama tadi juga makasih juga untuk Bang Niko yang sudah dibukakan untuk pembinaan hari ini mengenai Allah Tritunggal. Walaupun sebenarnya aku juga pribadi masih susah ngerti. Maaf ya Bang. kayak susah gitu sih kalau aku pribadi untuk memahami itu. Jadi ya masih susah gampang lah. Oke, sebelum kita doa tutup pelayan, ada yang ingin didoakan kah terlebih dahulu? Mungkin dari Bang Niko ada yang ingin didoakan? Nggak ada hal khusus ini. Oh, nggak ada. Dari Sharon? Nggak ada. Maaf banget ya tadi keputus, itunya mati, device-nya harus ganti. Oke, nggak apa-apa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bentar, aku belum stop